Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bepom dimanapun berada. Jumpa lagi dengan podcast Balai Besar POM di Mataram. Ya, masih bersama saya Yosef dan juga rekan saya Bang Ibnu. Dan kali ini kita ada menghadirkan narasumber yang lain daripada yang lain, yang tentunya spektakuler. Ya, di sini sudah hadir ada Bang Haryadi. Ya, boleh sana. Arya Kamandanu. Pak RT nih Pak. Bang Arya atau lebih kenal kalau kita manggilnya panggilan kesayangan Bang Ambon. Ya bagaimana ya? Kemudian juga ada kita hadirkan Bang Oji. Merupakan Bang Ambon ini merupakan security salah satu security di Balai Besar POM di Mataram. Kemudian Bang Oji juga driver. Ya, driver yang langsung kita impor dari Saudi Arabia. Dan yang terakhir, ini juga spesial sekali, Bang Amin Peter Pan. Ya, coba lihat badannya. Ini pasti mengingatkan sesuatu pada para pemirsa penonton podcast Balai Besar POM di Mataram dimanapun berada, dengan salah satu artis yang terkenal ya. Bukan dulu topengmu. Bukan itu topengnya. Baik, mungkin saya ingin bertanya kepada tiga sahabat saya ini. Siapa paling senior di antara kalian bertiga ini yang bekerja di Balai Besar POM? Oh, tangan. Berapa ribu tahun sebelum Masehi? Berapa lama? Saya masuk di sini sekitar tahun 2009. Sebelum Masehi? 2009. Tahun 2009 yang saya. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 16 tahun saya berdedikasi di Balai POM. Luar biasa, sudah mengabdikan selama 16 tahun. Kalau Bang Ji? Kalau saya awal masuk di Balai POM Mataram tahun 2012 Februari. Berarti sudah Hampir 13 ya? 12-13 tahun. 13 tahun. Biasa. Kalau Bang Amin, berapa lama Bang? Saya 2014, berarti 11 tahun. 11 tahun. Luar biasa. Makanya kali ini kami dari podcast Balai Besar POM di Mataram menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang lain daripada yang lain ya. Artinya biarpun tidak terkait langsung dengan pengawasan, tapi mereka juga turut mendukung keberhasilan kinerja dari Balai Besar POM di Mataram. Security sebagai frontliner, ya. Pertama dia menemui para customer, tentunya harus bisa menunjukkan tata bahasa, gestur yang baik. Bapak kita memang betul-betul menunjukkan performa 5S, sambut, senyum, salam, semangat, solusi. Ya. Berikan solusi. Iya. Dan juga tentunya ini para driver ya terus mendukung nih dari para teman-teman melakukan fungsi pengawasan, bagaimana memastikan safety-nya bisa selamat dari berangkat sampai dengan ke tujuan. Nah, coba saya ingin mengajak di dalam lagi nih untuk Bro Ambon dan juga Bang Oji sama Bang Amin ya. Coba ceritakan pengalaman selama 19 tahun bekerja di Balai Besar POM di Mataram, apa yang mungkin unik dan berkesan? Pengalaman selama saya di Balai POM, pengalaman yang paling berkesan yaitu ini menangkap maling. Saya pikir menangkap laut. Menangkap maling. Menangkap nyamuk dan sukses Pak, sukses. Malingnya saya Menangkap maling tangkap. berarti aman dong jadinya ya. Itu terjadi sekitar tahun 2015. 2015 gimana? Ceritanya ini. Jadinya ini kan anak ini berempat Pak, berempat, satu yang masuk ke dalam. Nah, terus waktu itu saya jaga Jam kerja kan nggak Kak itu? jam sekitar jam setengah 1. Setengah satu? Setengah satu dini hari. Oh setengah satu dini hari ya? Setengah satu dini hari. Itu benar orang atau orang-orang? Bener orang. Kakinya napak apa enggak? Iya, terus setengah satu dini hari. Setengah satu Teman saya waktu Irfan Jayadi namanya Pak. Nah itu dikira hantu malah. Dikira hantu kok hantu pakai jaket gitu. Akhirnya sudah si Irfan bangun,
ngagetin anak ini, nangkep, teriak maling. Akhirnya saya juga ikut bangun, itu langsung lari, ngejar, ketangkep di pos depan. Pak. Iya. Ya, Waktu itu posisi di mana? 4 orang anak itu posisi di mana? yang 3 lagi di luar gerbang, Pak, di luar gerbang. Yang 1 masuk ke dalam. Udah masuk di sebelah mana? Masuk ke Oh, ke lobby ke ya. garasi. Oh, garasi. Ya, Nyari apa itu? ya nyari motor masih dulu masa tadi. Mobil lah. Ya, Sampai dua. Lu betul pohon buah. Dari satu dekat itu. nyari motor. Siapa tahu Bang Aryadi dicari karena utang. Bisa jadi kan? Atau mungkin ini karena Pak RT juga ada, lu mau cari tangan untuk urus SKSK. Tapi bukan ya? Iya. Atau bisa jadi ada warganya yang kawin lari, Pak. Bisa jadi, kan? Karena ART, Pak. Iya. Karena di Lombok ini kan terkenal ada salah satu budaya namanya Pak kawin lari ya. Iya. Bukan sambil berlayar itu tidak dibunuh ya. Salah satu budaya. Local wisdom di Lombok ya. Ada. Apa namanya? Nama istilahnya? Merari. Merari. Terus gimana jadi? Terus lanjut aja. Naik motor nggak maling? Malingnya udah masuk, baru hanya sekedar megang motor. Nah, akhirnya si Ipan ngagetin, nangkep, tapi anaknya lari. Saya ikut ngejar, tangkap di pos satpam depan. Waktu itu kan masih ada pohon kelapa itu yang di depan. Oh iya, saya nggak tahu. Ya, Ada pohon kelapa lah, di sana lah saya tangkap. Akhirnya udah saya amanin. Saya geledah, ketemu pisau juga segini. Sudah ada niat Ya, sudah ada pisau. Ini apa? Segini. Misalnya segini di belakang pundaknya ini. Nah, akhirnya terus di kantong sebelah kanan baru ketemu kunci retarting. Oh, positif berarti. Positif maling. Ya. Nah, udah akhirnya karena motor saya pribadi yang mau dicuri ini ceritanya nih. Nah, Iya. akhirnya sudah genggam ini ya saya pukul sekali itu. Itu hanya sekedar yang melampiaskan Sangat ya. ya. Akhirnya gimana? Makanya Lapor ke polisi atau gimana? nah, itu juga polisi saya telepon nggak ada yang angkat, mungkin lagi ngorak tidur. Mungkin salah telepon kali. Iya, kau udah phone Anda. Nomor polisi, nomor Ada yang ambulans. Pak teman tuh polisi tidur. Kau ke polisi. Polisi dia jadi kan Nah, kan beda. nggak Terus akhirnya polisi nggak ada yang angkat, akhirnya nggak tahu mungkin yang karena tamannya ketangkap, yang 3 lari. Mungkin ngasih tahu keluarganya yang di rumah. Akhirnya kepala lingkungannya datang sama pamannya si anak ini datang ke sini ke Balai POM. Oh iya. Karena peduli gimana cara terbaiknya, ya sudah kita bebaskan. Tidak sampai proses hukum. Tidak sampai proses hukum. Damai lah karena orang tuanya minta tolong supaya jangan sampai diproses. Ini sebagai pelajaran buat anak saya gitu. Jadi memang standby terus ya satpam ya. Tapi ya sebenarnya kalau tadi jalan cerita ada bawa pisau, security ini kan memang harus cepat tangkap dan siap ada resiko seperti itu ya. Punya pegangannya? Apa pegangannya? Pegangannya Ini ada ilmu kepala kah? Atau punya jiwa? Saya jauh kan. Takut ya Pak. Jalan saja kamu tidak mau ya? Ada mungkin punya kiat-kiat khusus ikut mungkin apa udah sama apa nih kalau Muay Thai. atau yang berserah di Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tidak ada. Ya. Artinya ya itulah salah satu resiko bagian dari security yang mungkin selama ini kita melihatnya ya security tugasnya di pos satpam gitu kan di depan, harus sebenarnya punya tanggung jawab yang luar biasa besar ya, menjaga bagaimana ya tentunya aset di Balai Satpam di Mataram, kemudian juga motor ataupun mobil dari para tamu juga tetap aman gitu kan, karena kan dengan aksesnya kita juga di pinggir jalan raya Balai Satpam di Mataram ya, jadi sangat luar biasa. Jadi kalau siang tuh ramah gitu ya, selamat siang. Betul dua wajar gitu. Kalau malam selamat siang, pilih kanan apa pilih kiri ya. Iya. Dan tugas security kan bukan hanya menjaga bar, tapi menjaga teman-teman yang ada di kantor semua juga, termasuk dengan bapak beliau
Nah, Bapak beliau atau beliau Semua lah. Security apa satpam? oh iya ya Iya. satuan pengamanan satpam Security. keamanan Hello Kitty Iya, luar biasa ya di sini ya dengan apa yang disampaikan oleh Iya, Bang Amon ya. Oke, itu salah satu dari ketemu dengan maling ya. Nah, dua kali. Lagi Pernah yang maling HP juga pernah. Oke, berarti emang harus selalu senantiasa standby ya, nggak boleh lengah sedikit pun karena ya namanya nih area publik ya, terbuka ke siapa saja, tapi ya tentunya harus punya feeling nih, punya apa istilahnya itu? Intuisi. Ini orang nggak benar nih. Apa itu bisa? coba kalau saya benar nggak apa nggak kira-kira Kita tentang intuisi apa? Intuisi itu apa? intuisi itu yaitu ada isinya kalau nggak ada isinya itu kosong nah Itu apa? Gitu. Tusi. Ada isinya. kita tahu nggak ada isinya Isi dalam hati. oh bisa 10.000 berarti Siap. Oke, dari Bang Amon. seperti kita beralih dulu ke pembalap. Tapi kalau lama ini kadang suka saya juluki Lewis Hamilton. Pak. Iya, Arogan loh, membawa Karena mobilnya Pak yang kelihatan. Kalau arogan sih enggak kita Pak. Kita punya apa namanya standar layanan standar layanan. Jadi enggak sembarang. standar berkendara kali Ya, jadi kita enggak sembarang ngebut asal-asalan Pak. Kita punya perhitungan bisa masuk atau enggak, bisa ngebut atau enggak. Nah, yang penting safety first gitu ya. Iya. Zero accident. Karena bahasanya adil. Memang tidak salah kita. Tapi selain driver juga beliau ini Bang Haji itu bisa uji Pak. Oke. Bisa uji pakai rapid test kit sudah bisa. Nah ini salah satu keunggulan para driver di Balai Besar POM di Mataram ya, artinya bahwa bukan hanya sekedar untuk mengendarai, mengemudi ya, tapi juga bisa mendukung dari performance kinerja dari teman-teman, misalnya harus senantiasa standby dengan membawa barang-barang atau apa, dan salah satu juga bisa membantu dalam proses rapid ya, pengujian ya, karena memang tapi tetap didampingi kan ya, tapi membantu dalam prosesnya agar berjalan lebih cepat lagi ya. Bagus itu memang harus di saat zaman sekarang harus multitasking, harus punya talenta bahwa prinsipnya bahwa di siapapun pegawai di Balai Besar POM di Mataram ya baik yang ASN maupun yang PPNP outsourcing saat ini harus punya kemampuan lebih. Dan ini salah satu yang memang membedakan dengan yang lain-lain. Ini favoritnya apa mobil dinas ini? kalau saya mobil dinasnya favoritnya semua sih. Semua favorit itu satu. Kan paling enak. Favorit itu kan beda Pak Amen. Kebanyakan malu nih. Makanya saya bawa gitar nih, saya bawa konser aja nih. Jelas kan mobil favorit ya Ventura lah. Mobil kepala balai itu ya. Kenapa itu? Soalnya bagian kirinya nggak berfungsi ya. Kan nggak ngoper gigi, nggak ngoper. Ya di samping itu kan lebih apa namanya lebih stabil dari sebelumnya, siap. lebih Nyaman. safety, lebih santai juga kan karena Santai nyetek juga. juga. Nah, Tapi saya salut loh dengan driver-driver di Balai Besar POM Mataram. Mobilnya senantiasa kinclong. Iya. Kalau coba kita bandingkan dengan dan ini kan Bima Sumbawa tetap kinclong. oh iya itu makanya saya salut bahwa mobil di kita ini senantiasa penuh karena apa namanya ya pemeliharaan berjalan dengan baik, kemudian juga driver-driver itu rajin tiap pagi dibersihkan sehingga dia pun tidak sempat nempel lah gitu. Ini nomornya apa? Karena saking ngebutnya Pak, nggak sempat kegunain. Kalau nempel bisa lewat. Pengalamannya apa? Tadi apa tadi? Yang mau menjawab nih? Pengalaman selama ini paling yang berkesan. Dari Taming dulu. Oke, silakan.
yang pengalaman yang apa ini Pak yang Ketika ini paling jauh apa paling berat medannya? waktu saya pertama masuk dulu Pak ditugaskan ke Bima. Saya pertama kali apa udah sering sih ke Bimanya. Berarti bukan pertama kali. Ya, udah Sering kali berarti kan. Nyetir bawa FPV. Oh. FPV cuma mungkin ada hampir makan apa salah makan mual. Oh iya. Mual akhirnya pusing bisa sih saya nyampe Bima tapi di jalan udah nggak kuat Pak. Akhirnya di Nangatumpu sebelum masuk gelap kan. Yang lain yang sama udah takut kan jangan berhenti di sini. Masih gelap gitu kan nanti tapi saya udah nggak tahan. Akhirnya saya keluar muntah. Ini Pak, sejarah ini Pak. Driver muntah dan mual. Itu Pak. Kalau penumpang biasa ya. Biasa. Saya langsung diganti itu Pak, saya kan malu. Ganti kan Pak Bagus dulu kan. Beda. Ya, mungkin perlu kita juga Pak Bagus Kiramentan. Ya, ini sekarang menjadi kepala Balai Besar POM di Bandung. Jadi nanti kita cek nanti ya. Kejadian. Bisa malu itu Pak, karena saya belum nyampe, baru nyampe itu saya belum balik ke Mataram. Kabar itu udah nyampe sini Pak. Amin, amin. Itu Pak. Ternyata kabarnya lebih cepat ya. Ya, kabar itu lebih cepat. Iya, makanya itu kalau sama itu ya. Kalau memang inilah teknologi ya. Kenapa ini kok drivernya yang manual, yang mabuk, kenapa penumpangnya? Tapi itu pilihan yang bijak. Daripada dilanjutkan kan malah Ya, iya, semua nanti kalau dilanjut. Wah, itu tapi itu ada walaupun itu suatu kejadian benar. Ya, tapi besoknya saya udah normal sih Pak. Besoknya Ini kan karena kondisi tidak fit ya. Ya, dibeli obat, istirahat sebentar. Besoknya jalan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu nih, perjalanan dari Mataram sampai dengan Bima itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang. 12 jam. 12 ya. 12 jam saya pernah mengalami loh. Rasanya memang cukup untuk memacu adrenalin dan membuat mual perut memang itu sih ya. Kalau belokannya luar biasa. Ya kan itu. Kita duduk Pak ya. Iya, apalagi dengan driver ya. Kita mungkin itu sambil bisa tidur gitu kan. Ya benar. Kalau saya sih memang agak susah tidur ya. Tidur ayam gitu kan karena ya namanya susah di dalam mobil itu kan. Tapi kalau driver memang harus senantiasa terjaga dan apabila memang kondisi yang mungkin memang harus berhenti dulu gitu kan. Oke. Itu pengalaman yang cukup unik ya, artinya driver mual juga, tapi karena mungkin salah makan kali itu. Dan digantikan oleh jalan strukturalnya. Sekarang jadi kepala balai besar POM di Bandung, Jawa Barat. Oke, terima kasih. Bang Uci, gimana Pak? Kalau saya pengalaman yang nggak enak nih. Oh, boleh. Tuh sempat waktu itu perjalanan ke Bima juga nih, memakai mobil FPV. Nah, pulangnya dari Bima ke Mataram ini Pak, sekitar jam 2 dini hari nih Pak, terjadilah pecah ban, bocor di hutan ini waktu itu. Waktu itu di hutan. Itu penumpang saya ada waktu itu ada Pak Saiful, ada Rida, ada siapa, pokoknya ada 3 cewek. Akhirnya saya instan langsung keluar memeriksa ban kendaraan, ternyata bocor kan. Di situ saya cek ban serep, buka dulu yang bocor tadi, buka ban serep. Setelah dipasang nih ban serep Pak, ternyata ban serepnya kempes juga Pak. Terus habis itu gimana mau nyari, sedangkan posisi di dalam hutan ini Pak, mau nyari orang mau tempat nempel, nggak ada Pak. Walaupun ada juga kan orang udah nggak mau, ada mau bukain pintu Pak. Habis itu saya lihat kondisinya nggak terlalu kempes sekali sih, parah. Akhirnya setelah saya pasang ban serepnya, akhirnya kita jalan pelan-pelan nih Pak, sampai Alas. Sampai Alas itu waktu itu sekitar jam 6
Nama pagi. Udah terang ya. Ya udah terang. Akhirnya kita mampir sholat dulu, mampir di Pertamina, waktu itu depan Pertamina Aras. Nah setelah itu adalah presban di sana. Nah dari sana lah kita pompa yang ke Vestari acaranya. Setelah itu ya udah, alhamdulillah perjalanan lancar. Seharusnya kita udah nyampe, mungkin Udah nyampe jam 6 itu udah nyampe Mataram. Ya. Nah, ya alhamdulillah dari sana lah kita ambil pelajaran. Setiap mau berangkat ke Pulau Iya, Sumbawa atau ke Bima itu kita selalu cek ban serep, cek Angin. apa namanya, anginnya, radiatornya, atau minyak rem, semua lah. Semua ya. Dari Itulah sana bro, kita ngambil makanya. pelajaran. Tapi sebenarnya juga bukan hanya untuk saat perjalanan jauh, bukan yang saat yang misalnya harus ke Sumbawa yang sekarang, tetapi ini kan kita tidak lagi sana karena kan sudah ada lokapom di mana, jadi cukup kita perlu. Artinya setiap kapanpun mobil itu mau jalan, memang menjadi suatu keharusan untuk melakukan pengecekan bro, dicek bannya gitu ya bagaimana kondisinya, karena namanya musibah yang tidak kita harapkan tapi bisa saja terjadi apabila itu nanti terjadi apa istilahnya ya kita nggak pernah tahu ya musibah itu apa namanya bisa terjadi ya itu menjadi pembelajaran lah ya harus senantiasa cek dan dicek biar memastikan lengkap ya agar aman semua gitu. Tapi kalau pengalamannya enak-enak banyak sih Pak. Oh iya. Makan enak, bisa jalan-jalan, bisa renang. Tidur hotel. Saya mau nanya juga ini kan, kalau mitos di kalangan driver itu kan, kalau nabrak kucing wah bawa sial ini. Nah, itu mitos. Saya apakah sudah pernah atau belum? Apakah percaya nggak mitos seperti itu? Kalau saya pribadi sih Pak, saya pernah sering nabrak kucing Pak. Iya, Bukan karena disengaja ya? Bukan, karena dia posisi kita dalam kecepatan tinggi Pak. Itu kalau kita ngerem, itu akan membahayakan penumpang dan dia Pak. Jadi terpaksa kita tabrak. Dan juga tidak masalah kalau saya pribadi, tidak masalah kita ambil atau apa. Dari pengalaman ya Pak katanya. Di Arab juga saya sering Pak. Ya ini kan Oda Masalahnya kalau ada berapa itu ganti rugi? kalau onta itu bukan ontanya yang mati Pak, mobilnya yang penyok Pak. Saking tingginya itu lebih tinggi dari mobil Pak. Kalau nabrak kontak Ya diguyon aja, tapi sampai tabrak gitu. kita kontak berarti jadi tabrak kontak. Enggak, ontanya enggak kelihatan di jalan. Bisa nggak kanan kiri kalau orang nyebrangnya? Kesian nih. Dua ya dia mata. Iya, tapi artinya bahwa itu tetap sih artinya bahwa tidaknya menjadi terus istilahnya Mitos. hanya ya terus menjadi suatu ketakutan jadi sehingga mengakibatkan lah justru kita karena kepikiran malah jadi Nggak fokus. nggak fokus pada jadi celaka ya artinya bahwa itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar tidak mungkin betul menjadi celaka yang penting ya kalau memang itu kita kuburkan atau ya memang sudah Dan juga emang udah kodratnya Pak. Nah, namanya binatang kan nggak lihat kiri kanan, asal nyebrang. kalau tidak lihat itu kan nah mati gitu karena lagi lah gitu ya. Ya jadi kan bukan kucing sultan, kucing beneran, kucing yang 9 gitu. Kucing sultan. Tapi kalau Bang Ambon nih, kalau siluman gitu pas jaga malam, Siluman apa ya? paling di kaca ya pas lagi cuci muka. Kenapa gitu ya? Gimana kok? Pernah ada? Pernah waktu kejadian sekitar 2017 di gudang belakang yang sekarang jadi musola. Ada kaca juga, kelihatan. Oh, Nah, itu kan sebelum musola itu kan gudang. ya. Nah, gudang sekitar jam 2:30 pagi, waktu kan lagi mau ngontrol, ngontrol ke belakang, kok tiba-tiba ini makhluk abstral begitu besar. Abstrak apa astral? Ya. Astral itu ya. Keluar dari apa? Dari gudang, dari lemari, itu nunjukin
kepalanya yang besar, yang hitam, rambut panjang. Yang keluar dari gudang. Keluar dari Satu dari kartu stok tuh. Keluar dari gudang. Di mana lokasinya? Di gudang Pak dulu sebelum jadi musola. Oh, Makanya jadi musola gitu ya. Jadi musola. tapi memang dulu di sana Mas Ibnu, di sana tuh memang ada pohon gede gitu sih. Ya, Iya. ya. Jadi kalau pohon beringin itu didikas ya Pak. Didikas ya, didikas. Nah, Saya pikir dia kenapa datang itu dia ingin kunjungan, jangan nanti gusur gitu kan. Beda ya, dia sudah. Dia kaget, saya juga lebih kaget lagi. Sama-sama lagi dia gitu. Bisa deh kaget. Mirip gitu. Harusnya kalau kita malah apakah kamu tanya mau apa pentingnya, apakah mau menjadi salah satu pegawai paling besar Polri Mataram biar kita suruh nanti Pak Dio itu memberdayakan dari Intel gitu. Intel doang mau nyari informasi gitu loh. Bagus tuh nggak kelihatan. Bisa. Tapi terus gimana jadinya? Ya, Terus hilang. jadinya waktu itu kan sempat batu yang saya pegang itu saya lempar ke arah manuk itu. Nah terus akhirnya satpam dikes 2 orang keluar gitu. Karena timbukan batunya Pak ya. Ya, karena kan suaranya Keras. Iya keras kan. Akhirnya ditanya, ada apa itu? Ini tadi ada makhluk sembunyi di gudang ini. Kemana dia? Coba kita cari ke dalam. Pecah lah. Kita cari. Dia bilang gimana? Rupanya begini-gini. Oh itu bukan lalu, ini penghuni yang beringin dulu didikas. Oh betul kan? Oh betul. Mutasi juga berlaku, mutasi dan rotasi juga. Iya, mungkin ingin pulang kampung mas, gitu kan. Sama teman manusia kan pengen pulang kampung, menengok lagi dulu yang dia tinggalnya. Terus itu gimana kabarnya? Mudah-mudahan tidak datang lagi ya. Waduh. Akhirnya waktu ada gempa 2018 dengan cerita ada tukang, ternyata yang kejar itu dia juga lagu gitu. Tukang AC waktu itu maghrib di sana juga Pak ya, maghrib kerja. Bukannya sholat gitu ya? Sholat atau istirahat dulu, Ya. kasih azan selesai, sholat dulu baru lanjutin lagi. Ini enggak totak, udah keluar akhirnya itu penghuni dia yang kejar. Oh, dia lagi tidur sore kali sore di Ganggu lah Pak. gitu ya. Sebagai pem kan gelap waktu itu. Itulah ya pengalaman hantu lah itu. Biasa, menarik banget ya. Keren. Tapi yang menarik lagi nih Mas Ibu, kita kan kalau di BPOM itu kan sebenarnya ayo agar kita dorong itu kan masyarakat atau keluarga untuk menjadi entrepreneur. Jadi mahasiswa kan, harus jadi entrepreneur. Nah, ini salah satu dari 2 dari 3 ini entrepreneur. Ya. Makmur. Betul. Ini F&B lah, F&B. F&B. Oh, betul. Nah, ini bisnis nih. Tour and travel. Tour and travel. Biasa. Nah, ini yang penting juga ini memastikan kan food and beverage ya. Apa soalnya? Cilok. Cilok. Harus pastikan ciloknya aman, memenuhi aspek keamanan pangan. Jangan sampai kerja di Balai Besar POM di Mataram, wah makanannya ternyata tidak ada cemaran fisik. Tahu cemaran fisik nggak? Tahu Pak. Apa? Contoh Rambut. Oh iya. Kalau bahan berbanyak banyak. Formalin, orang, Terus? apa di ekoli yang mikro. Ya, ini luar biasa. Ini bahwa salah kalau kerja di Balai Besar POM di Mataram ya harus tahu ya, memastikan bahwa makanan yang dijual itu memang memenuhi aspek untuk keamanan, ya, gizi, sehingga kan konsumennya juga tetap sehat. Gitu. Oke, kalau Bang Ani gimana nih? Bisnisnya apa tadi? Tour and travel ya? Tour and travel. Gimana? Tour and travel apa? Jangan sebagai sambilan aja di sini ya. Ternyata dia bos besar dia di tour and travelnya. Apa yang diturin tuh tur kemana gitu loh. Jangan tur apa itu enggak. Belum. Tur dalam kota. Jadi yang membutuhkan mobil ya, silakan city tour dapat pasal pertanyaan ya. Harga bisa di negosiasi. Nego. hubungi. Hubungi di sini nanti ada. Di bawah ini teman-teman saya bawah ide. Ya, tapi biarpun punya pekerjaan seperti apa, sampingan seperti itu, utamanya tetap boleh. Tanggung jawab sebagai bagian dari pegawai Balai Besar POM di Mataram. Betul. Nah, ini untuk membungkus podcast ini Pak, kira-kira ada harapan apa nih untuk
Silahkan kita kasih harapan dari Bang Ambon, Bang Oji, Bang Ameng ini terkait BPOM khususnya di Balai Besar Pop di Mataram. Apa mungkin harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa yang tercinta? Silakan. Mana jangan tunjuk-tunjukan. Dari Pantul perwakilannya dari Kenapa perwakilan? Kan beda-beda. Harus ada apa sih harapannya bisa sendiri. Kalau nggak ada berarti saya sedang ada harapan. Tutup ya. Ada harapan. Ayo dong. Ada harapan. Harapan misalnya naik gaji. Ada harapan itu kan. Naik gaji. Tapi mampunya kami ya. Harapan apa terserah gitu kan. Semoga BPOM menjadi bisa apalah gitu kan. Kalau saya misalnya harapan Balai Besar Pop di Mataram raih BBM. Gitu. Silakan seperti itulah Pak. Harapannya di tahun 2025 ini ya semoga BPOM mendapatkan BBM pertama, terus kedua harapan dari pribadi saya sendiri sebenarnya harapan saya bisa diangkat dari P3K. Sama kayaknya sama kayak semua. Kalau itu Kalau itu makanya udah ada P3K dalam mobil itu. Itu kota. itu yang memetahin kota. Jangan sampai tadi Berarti udah sama-sama 3 Pak. Pihak ketiga sama P3K. Sama-sama dapat tiganya Pak. Tiga. Sebenarnya harapan kita tuh P3K Pak. Karena sudah tadi berapa tahun tadi? 19 tahun. Benar. 11 tahun. dan kompetensinya ini tidak kaleng-kaleng. Tidak diragukan lagi. Kita bisa milih mana sarana, paham komoditas, paham sampling, bisa uji rapid juga. Terus bisa ini pengarah pelayanan publiknya itu sudah ada Pak. Jadi mau urus apa, kemana sudah lancar. Gitu. Keramahan pegawai dari Iya, tidak dilakukan lagi. Kalau sudah set, ya tadi terkait dengan P3K saya memang menjadi satu harapan dari seluruh pegawai ini ya yang masih misalnya itu outsourcing ataupun yang PMPM ya. Nah, tapi tentunya kita perlu ada kebijakan yang pemerintah saatnya ada. Harapannya memang semoga dengan podcast ini didengar di sekitar luas ya, sehingga ada kebijakan-kebijakan. Ya kalau kami saya selaku memfasilitasi, tapi tentunya harus ada regulasi. Ya, ada regulasi atau aturan yang memang memungkinkan untuk itu. Karena kalau kita paksakan nanti kan apa yang regulasi malah jadi tidak bisa juga gitu kan. Nah, tapi secara prinsip tentunya kita syukuri. Kita syukuri apapun yang apa istilahnya kita syukuri ya apa yang kita perlu saat ini dan senantiasa berikan yang terbaik. Gitu ya. mantap ya. Dan terus pokoknya saya mengucapkan terima kasih lah kontribusi dari teman-teman di outsource lagi security, driver, cleaning service, kemudian bagian resepsionis itu sangat mendukung kinerja dari Balai Besar Pop di Mataram. Kalau tidak ada dari juga dari teman-teman ya tentunya mungkin kita tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang secara yang baik ya, yang tentunya bisa dalam upaya untuk perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Oke, Segitu podcast kali ini ya. Jadi harapannya sudah semua bisa terrealisasi. Terus kita tunggu aksi-aksi berikutnya Pak ya. Mungkin berjumpa lagi dengan nanti sesi podcast yang lain yang jelas pastinya akan kita senantiasa menyajikan konten-konten yang menarik yang mungkin nanti seluruhnya dapat bisa berpartisipasi. Mungkin penontonnya kita hibur dengan Beri satu lagu, nanti pas mulai nyanyi kameranya saya matiin. Ada suaranya. Boleh. 1, 2, nyanyi.